I can express myself without limitation. It's a matter of taste. Enjoy the sensation and vibration. Hola de nuevo everyone, welcome back to YouTube channel Miss Mega Bintang Indonesia, presented by Vibe Indonesia. Hari ini kita akan mengenal satu queen yang cantik banget di Get to Know with Ayu Michelle, Miss Kakao Indonesia 2023. Woo! Hola Michelle, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Wih, muy bien, feliz. Nah, sebelum kita lebih jauh nih, boleh kali perkenalan diri sekali lagi ya dari seorang Ayu Michelle. Ok, hola, me llamo Ayu Michelle, tengo 20 años, soy de la ciudad de las posibilidades, Jakarta, Indonesia. Kayaknya udah fluent ini ya, langsung ya. Apa bilangnya kalau orang itu nanya ya, hablas Espanyol, poco, un poco, little bit ya kan. Bisa kamu bahasa Spanyol, un poco, bisa sedikit gitu kan. Diam-diam saya juga belajar lebih podcast. Gak mau kalah ya. Bukan lagi pagi di Kesto malam podcast langsung belajar. Nah, jadi aku seneng banget nih akhirnya kita bisa ketemu. It's really nice to finally meeting you, Michelle, and we had time to talk about a lot of things ya. What is happening right now in your life? What is going on? Kayak hari ini aja kamu habis photoshoot ya kan? Jadi gimana nih in this past 2 weeks kayaknya sejak kamu ditentukan untuk mewakili Indonesia di Reina del Cacao ini, apa sih kamu udah ngapain aja? Jadi yang pastinya pertama waktu dikabarin langsung sama Ayah Dardo, aku langsung cari tahu tentang dunia coklat ini, tentang pageant ini seperti apa, mulai catwalk training juga dengan Kak Jesh, Q&A sessions dengan Manohara Beauty Camp, terus kita juga melakukan banyak treatments juga, seperti ke Dr. Wendy untuk facial treatments dan Dr. Gigi Devia juga. Pokoknya semuanya persiapan banyak untuk kejar tayang karena 2 minggu kita harus Nah guys, sebelum kita bahas lebih jauh tentang bagaimana MMBI kemarin sampai akhirnya kepilih, pelatihan, persiapannya seperti apa, kita mau tahu dong pastinya seorang Ayu Michelle atau yang dikenal dulu namanya itu adalah Michelle Putri Ayu. Betul ya. Itu masa lalunya kamu kecilnya seperti apa sih? Aduh, panjang ya kita kilas baliknya. Jadi aku dari kecil, ini the positive and the negatives ya. I actually didn't grow up from a privileged family yang mungkin banyak orang yang berpikiran kalau aku tuh kayak dengan look yang kayak gini, I'm privileged and stuff. Padahal ya I grew up with a lot of bullies. Jadi kayak sejujurnya aku tuh nggak pernah pede dengan penampilan aku, dengan tinggi aku yang segini, look aku yang begini. Aku selalu being discriminated a lot. So I was bullied for 4 or 5 constant years. Terus ya banyak struggle duniawi ini yang mengharuskan aku dewasa sebelum waktunya. Dan tapi despite all the struggles, aku selalu mengarahkan tuh ke hal yang positif. Kayak misalnya aku selalu interested in arts and music. Jadi dari umur 3 tahun aku selalu learning piano. Masuk ke SD aku belajar biola juga, aku gabung ke orkestra sempat, dan akhirnya di SMP aku main gitar klasik, dan sampai sekarang berarti aku udah main gitar klasik selama 8 tahun dan commit to it. Jadi dalam ya walaupun hidup pahit, cuma ketika kita bisa
mengalihkan perasaan negatif menjadi sesuatu yang positif, it's a great thing. Dan itu yang menjadikan aku yang sekarang yang, ya bisa dibilang orang yang kreatif adalah karena ya tahun-tahun masa kelam itu yang aku jadikan pelajaran untuk aku yang sekarang gitu. Jadi memang masa kecilnya seorang Michelle Putri Ayu nih kalau dibayangkan orang-orang kan adalah sepertinya mungkin it's like perfect family, something yang pasti dia princess banget nih di sekolah, pasti gimana, di keluarga gimana. Tapi ternyata nggak juga ya, kayak nggak pada umumnya, dan akhirnya didewasakan oleh banyak-banyaknya kejadian dan juga experience di masa kecil ya. Sampai akhirnya di hari ini seorang Ayu Michelle ada sas khusus. Ini wangi coklat gak sih sasnya? Penasaran deh. Nah, akhirnya ternyata kamu suka seni ya? Yes. Dan waktu kamu di bukan karantina, waktu akhirnya final, kamu sempet nyanyi kan? Oh, sempet ya kan? nyanyi. Itu juga aku baru tau, oh ternyata memang darah seni nih, seniman nih seorang Ayu Michelle. Karena aku juga tertarik banget di dunia seni. Waktu kecil aku suka belajar keyboard, dulu bilangnya keyboard ya, keyboard. Terus abis itu aku juga ikut paduan suara dan lain. Jadi aku teater, anak teater ya kan. Jadi aku juga dibully karena ya berat badan dan segala macam gitu. Tapi ya itu semua akhirnya terkalahkan oleh waktu, oleh kepercayaan diri juga, dan juga prestasi. Dan inilah Ayu Michelle. And look at Kak Calvin now. Bukan lagi. Hati-hati. Saya ngapain? Nah, pokoknya hari itu tentang masa kecil ataupun masa lalu dari seorang Ayu Michelle ya. Nah, tapi boleh nggak sih aku bertanya nih, di perjalanan kamu siapa sih yang paling banyak ambil alih atau andil dalam hidup kamu? Ada nggak sih? My mom, pastinya. Jadi dia selalu menanamkan kepada aku tuh jadi perempuan yang mandiri, jadi perempuan yang punya prinsip, punya value, punya skills. Jadi makanya dari kecil pendidikan selalu nomor satu untuk mamaku. Jadi makanya aku dilesin banyak kursus juga, dari mulai musik, ya piano, dulu juga keyboard, piano, biola, sampai akhirnya ke gitar, Mandarin juga, sampai terakhir aku belajar Jerman yang kayak pokoknya segala kursus tuh kayak ketika mama aku menilai bahwa ini penting buat kamu untuk nambah value kamu ke depannya, skills kamu, wawasan kamu, biar kamu bisa lihat dunia lebih luas. Ya jadi she takes a lot of, ya banyak banget andil. Pokoknya support system kamu tuh support system. Mama ya. Mom. Mungkin ada sesuatu yang mau langsung diomongin ke mama? Pokoknya I love you aja. Udah tahu lah ya. Udah tahu lah ya. Karena kamu masih tinggal di Bekasi kan, bareng mama juga bareng. kan. Gitu guys. Nah, nanti kita bahas sih. Sebenarnya kan hari ini tuh kita mau bahas banyak banget nih. Termasuk tadi aku udah open question juga tentang udah banyak banget yang nanya. Karena mereka penasaran banget. Bukan hanya tentang ajang internasional akan kamu ikuti, tapi juga pribadi kamu, dan juga sampai akhirnya kamu kepilih. Nah, tapi kan itu perjalanan panjang. Aku mau tarik sedikit ke belakang. Apa yang membuat kamu pertama kali ikut pageant, masuk ke dunia pageant? Oke. Jadi, ini sebenarnya cerita panjang juga sih. Jadi, sampai aku ada di titik Miss Mega Bintang Indonesia ini, tujuan aku ikut berbagai macam kontes adalah untuk aku take back my life. Jadi singkat cerita, di tahun 2020 pas kena COVID, jadi karena aku lulusan SMK 4 tahun dan aku kena, ya jurusan aku banyak ke efek juga sama COVID. Jadi banyak perusahaan putus kontrak, struggle untuk kita cari PKL dan lain-lain. Jadi ya aku PKL, but some things happen dan I was depressed for almost 2 years. Jadi dari akhir 2020 sampai ya 2021 akhir itu I was just so caught up in time dan my darkness. Jadi sampai 2022 awal aku pikir this is enough. I have to take back my life. Aku harus bangkit lagi. Karena kayak kalau bukan aku yang bergerak ya nobody could ever. Ya, siapa lagi? Iya, harus ya cuma kamu yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri kan. Jadi I started to apply to fashion weeks, terus ikut
duta wisata Jakarta juga, terus ada ajang setelahnya juga, dan akhirnya berlabuhlah di Miss Mega Bintang ini. Jadi the whole process is like me just trying to live my life, searching for experiences, karena I won't be here for a long time, dan banyak alasan personal sih, dan it's me just trying to take back my life. Agak dalam sih ini. Dalam ya. Terus gimana sampai akhirnya kamu bisa daftar Miss Mega Bintang Indonesia dan akhirnya terpilih masuk 20 finalis? Itu gimana prosesnya? Ya, jadi awalnya aku mencari kegiatan juga. I was searching for another experience, dan didorong juga sama teman-teman yang sekarang jadi tim aku untuk di MMBI ini. Dan mereka banyak mendorong aku kayak, coba ikut aja Miss Mega Bintang, dia baru buka pendaftaran lagi. Terus pas aku cari-cari, oh ternyata yang ini. Mungkin aku dulu nggak ngeh banget pageant kan, cuma kayak pas mereka bilang kayak gini tuh kayak, oh iya ternyata dulu tuh ini gitu. Dan akhirnya, oke, aku cukup paham dengan pageant ini seperti apa. Terus ya udah kita daftar, aku sama temen aku waktu itu, kita dengan segala keterbatasan, cuma kayak pokoknya kita harus bisa. Dan gue yakin lo pasti bisa. Lo pasti bisa, Michelle. Kayak, sampai denger gas. H-5 tuh baru latihan catwalk kan? Baru latihan catwalk, karena ya kalau mau dibilang struggle itu banyak banget. Cuma yang bisa membuat seperti sekarang adalah ya the spirit dari aku, teman-teman aku juga, support system aku yang sangat-sangat luar biasa sih jasanya sampai titik ini. Sampai akhirnya seorang Ayu Michelle masuk top 10 di Miss Mega Bintang Indonesia. Itu waktu dipanggil top 10 Ayu Michelle Jakarta, tuh gimana kamu perasaannya? Gimana ya pas dipanggil Jakarta, kayak it's unbelievable, karena kayak finally berbulan-bulan penuh perjuangan, penuh darah, tangisan dari aku dan teman-teman aku tuh akhirnya kayak okay, it's getting closer to the top 5, to the winner. Jadi, lega gitu, kayak it's getting closer gitu. Nah, oke. Itu kan excited nih ya, top 10. Abis itu kan kamu ada speech juga ya. Tapi, sangat disayangkan saat itu kamu hanya stop di 10 besar, tidak masuk di 5 besar. Apa perasaan kamu waktu itu? Ini pasti banyak banget nih yang nanya-nanya juga di netizen kan, kayak gimana perasaan kamu waktu kamu jadi mega favorit nih salah satunya Indonesia, terus tiba-tiba nggak masuk 5 besar? Jujur, perasaan kamu waktu itu kayak gimana? Kecewa, marah, kayak oh udahlah gue capek atau gimana? Sejujurnya aku biasa aja. Kayak I know, karena the top 5, I really think that they deserve it. Jadi kayak ketika aku nggak dipanggil kayak oke gitu, because I know that I did my best, maupun ya despite all the struggles yang aku alamin dari ya bahkan sebelum pendaftaran sampai pada akhirnya audisi, setelah audisi, karantina pun kayak I know that I did my best, dan my team were proud of me, dan mereka juga tahu apa yang aku rasakan dan perjuangkan selama ini. Selagi aku tahu bahwa aku melakukan yang terbaik, dan that is enough gitu for me, because it's never easy. Jadi top 10 pun there's still a chance for you to go to the international stage kan. Jadi karena Kak Ivan pernah ngomong juga waktu sebelum itu di backstage ya, kalau nggak salah, kayak dia bakal ngambil tambahan lisensi lagi. Jadi waktu kamu masuk 10 besar pun kayak there's a chance for me ya untuk tetap wakilin Indonesia untuk ajang internasional. So there's always a chance. Jadi ya setelah aku nggak masuk top 5 pun kayak aku ya mikir aja gitu, kayak oke, habis ini gue ngapain ya? Kepikiran ngapain? Ya kayak maksudnya kayak melakukan, misalnya aku kan udah turun 6 atau 7 kilogram dari sebelumnya, terus kayak aku mau nyampe target lagi nih, kayak mungkin 50 sekian gitu. Aku mau ini, aku mau itu, aku mau daftar kuliah, aku mau fokus ke kehidupan yang sebenarnya aja gitu. Cuma kayak in a better version of me, karena kayak aku dapet di spotlight, bakal dapet banyak kayak ya inside promotion juga, jadi kayak aku memanfaatkan ini gitu. Tapi ya alhamdulillahnya malah boom. Mana ternyata ini yang terbang duluan kan? Nah, itu gimana sampai akhirnya kamu dihubungin sama siapa?
Dua-duanya sih Kak Ivan dan Kak Dardo Langsung pas tuh di ya? hari berbarengan gitu. Itu kapan? Setelah acara dong? Karena banyak banget nih pertanyaan dari netizen yang negatif ya. Katanya, enggak, itu mah sebenarnya udah di booking dari sebelum-sebelumnya. Coba emang kapan dikasih taunya? Kalau untuk akunya dikasih tahu itu jam 12:30 pagi, dan saat aku tuh masih di luar juga sama teman-teman. Itu pas setelah final atau sebelum final? Setelah final. Bener-bener besoknya? Beberapa hari gitu. Oh. I guess 3 hari atau 4 hari setelah Oh, final. oke. Aku lupa persis tanggal berapa. Cuma ya 1:30 pagi aku baru datang ke karantina duta wisata aku kan. Jadi masih ngobrol-ngobrol sama asik sama teman-teman gitu. Pas buka Instagram, jadi kan HP aku tuh ada bukan notif, sudah sleep mode kan kalau Oke. udah malam. Jadi notif masuk pun aku nggak sadar. Tapi pas aku iseng buka Instagram, notif Ivan Gunawan like your video yang aku bahasa Jerman. Pas aku slide DM Kak Ivan Gunawan, chat aku 08 adalah, oke. Ada apa nih? Sama Apa nih? Terus? Buka WA. Kak Dardo. Bisa aku telepon sekarang? Oke. What is this? Di pikiran kamu tuh apakah gue udah salah? Atau penawaran kerja? Atau apa saat itu di pikiran kamu? Jujur, lisensi baru. Ya. Ternyata memang udah ada insting itu ya. Udah ada penerkaan itu kayak, kayaknya gue bakal dikirim ke ini deh. Low-key iya. Karena kayak, what else gitu rasanya at that moment gitu. Terus oke, pas aku angkat telepon ke Dardo, jadi gini, pokoknya apa tuh yang penambahan lisensi baru itu, terus kita mau kirim siapa yang kira-kira siap, pokoknya conversation ke Dardo dan Kak Igun. Michelle siap, Michelle, oke. Berangkat, jadi ya that 2 weeks, Kak Dardo juga udah bilang, tapi maksimal kita bisa jalan tanggal 29 atau 30. Akhir dari bulan ini ya? Iya, maksimal tanggal segitu kita harus sudah berangkat. Berarti persiapan kita would be less than 2 weeks. Karena nggak berasa banget kan, pasti dari tanggal belasan itu sampai ke akhir bulan. Aku bisa bengong kayak, oke. Dan juga campur aduk gitu, karena kayak, oh it's 2 weeks. Tapi juga, oh it's 2 weeks. Karena rasanya apa ya, ketika udah semakin dekat tuh adrenalinnya kayak tinggi banget kan, semangat gitu. Jadi oke, langsung Kak Dardo bilang kita jadwalin training segala macam, aku kayak oke. Dari yang mau gantung heels, terus jadinya pakai lagi. Harus langsung berangkat. Kamu expect nggak sih kalau berangkatnya tuh kayak nggak nyampe sebulan? Pas diberitain, aku cuma oke, 2 weeks gitu. Berarti oke, ini nggak ada leha-leha, kita gaspol terus, no matter what kita harus bisa. Pokoknya bisa. Persiapan pokoknya langsung Persiapan. dar-der-dor ya. Bukan lagi. Jadi kalau persiapannya itu, ini kan berarti udah 2 mingguan nih. Itu apa aja? Tadi kayak kamu sempat sebutin sih sedikit. Ya, jadi yang pertama catwalk sama Kak Rajesh dari Manohara. Public speaking dengan Kak Iqbal Suwitami Harja. Oke. Untuk Q&A dari Manohara juga. Terus makeup juga dari Red Berry Wedding. Dan tahu nggak sih Kak, pas kemarin ingat nggak aku ke Garut buat belajar coklat langsung ke pabriknya? Oh iya, tahu. Ya, tahu, nih tahu, aku tahu. ada surprise. Boleh dibuka? Taruh sini kali ya. Iya. Coba vibe di sebelah sini. Minum-minum, makan coklat kita malam ini ya. Coba. Ini kayak album gak sih, guys? Hah? Mau ngeluar. Ini sih. Ya ampun. Jadi aku rilis coklat gitu guys. With love, Iya. I'm Michelle, Reina del Cacao Yes. Indonesia 2023. Jadi ini di belakangnya langsung ada penjelasan kayak Indonesia tuh apa, Iya. dikenal sebagai apa, memiliki kebesaran seperti apa pulau-pulaunya. Lengkap Oh, dengan ini tuh description-nya. berarti untuk kamu bawa ke Panama juga? Iya, ini adalah souvenirs untuk souvenirs exchange yang kita bakal lakuin nanti di Panama untuk karantinanya. Dan ini diproduksi oleh Bams Chocolate dari Bams Corporate. Mau beli nggak sih? Emang mau Beli dijual? ya? Mungkin, doakan saja akan Mau. ada limited edition. Gini deh.
Gimana kalau kita coba dulu? Coba dulu. Enak gak sih? Jangan Enak lu dong. udah buat coklat terus Oh, isinya 2 yang gede ini. Kalau yang ini satu. Spesial buat kakak 2. Oh, kita coba ya. Rasanya unik banget. Ini langsung. Ini kayaknya berapa persen coklat? 55% finest dark Yes. chocolate. By the way ya, di sesajen Spill Suara Netizen, ada yang nanya. Ini sambil aku sedikit-sedikit ya. Ya. Aku tadi baca-baca. Kamu tuh lebih yang kayak dark chocolate atau yang kayak milk chocolate? Milk chocolate tapi nggak yang terlalu manis sih. Jadi kayak masih balance, Kayak aku dong seimbang ya. gitu. Apa manis banget? Ih. Ini wangi banget Ya kan? coklatnya. Ada aroma lain gitu. Apa kira-kira? Kopi. Iya. Oh, Jadi mixed with coffee. jadi ini coklat dengan campuran kopi, Kopi. guys. Ini penampakannya bisa kalian lihat. Tuh. Ini coklatnya. Aromanya kecium dari sini kayak Iya. enak kan? Swear ini enak banget. Kalian udah cium belum sih coklatnya? Udah coba? Udah makan? Curang ya? Kurang kali. Aku potek ya. Boleh. Bagaimana? Aku tuh bukan pecinta kopi. Aku anak teh. Tapi buat aku ini kopinya wangi. Tapi nggak yang sampai orang yang nggak suka kopi tuh yang kayak pusing. Nggak enak, iya. Ya, ini nggak. Ini pas. Pas. Wanginya enak. Manisnya menurut aku pas nggak yang Bikin nyangkut atau Iya. seret gitu. Dan yang aku Iya. suka ini teksturnya dia sih. Teksturnya Iya. kan kalau coklat biasa kan Lembut. meleleh atau apa. Ini kan kita suhu ruangan biasa. Iya. Tapi dia firm, tetap firm dan dia waktu digigit itu nggak bilang apa ya, bilang mah tuh bahasa mana sih? Nggak bikin enek. Ya kan kayak Giung. pokoknya Apalagi giung. Iya. Buat aku ini enak sih. Aku foto kayak dia juga. Buat Instagram. Lu posting nanti, lu ambil jadi thumbnail. Iya, buat foto thumbnail dulu kali ya. Nih, kamu pegang ini. Kan tetap gue nyuruh-nyuruh orang kan, anak orang gue suruh-suruh. 1, 2, 3. Oke, udah foto thumbnail. Jadi Yeay. awas lu nggak pakai foto yang itu ya. Guys, beneran ini seenak itu. Kalau kata food reviewer kan parah sih, kayak buat followers gue yang lama pasti tau banget kayak gitu. yang kalau makan tuh kayak makan gitu. Itu kayak semua anak cewek doang deh. Anak laki kayaknya Kan lagi- gitu. Enggak. Nah, by the way guys, kamu ini kan coklatnya kamu ke pabrik coklat itu bikin Iya. belajar semua segala macam ya. Iya. Mungkin teman-teman di rumah ini lagi pada emosi nih sekarang sama aku karena aku doang yang nyoba. Me gusto by the way. I like it gitu ya. Ini enak banget. Buat dokter Cici maaf. Jadi kan kamu udah gitu ke dokter Cici juga, dokter Iya. Devia juga, dokter Weni juga. Nah, ini kita bahas lagi kembali ke coklat karena aku yakin banget tadi banyak banget nih teman-teman di yang lagi nonton sekarang ini lagi menghujat kayak, "Kak, aku mau beli, Kak, cepetan dijual di mana gitu kan." Kita nggak jual deh, guys. Kita kasih giveaway aja gimana? Aku mau banget sih. Kita giveaway aja ya. Kita giveaway. Caranya gimana? Kok nadanya tinggi banget ya, Mas? Jadi aku akan kasih untuk berapa orang ya kira-kira ya? 20 orang, More. 50 orang, Lebih kan. oke. 100 orang! 100 orang akan eksklusif mendapatkan coklat dari Ayu Michelle ini. Eksklusif orang-orang pertama yang akan mendapatkan. Caranya gimana sih? Caranya gampang banget. Subscribe YouTube channelnya Miss Mega Bintang Indonesia sekarang. Lalu komen nih di episode kali ini nih, komen harapan kamu untuk seorang Ayu Michelle di ajang internasional. Jangan lupa menggunakan hashtag Ayu Michelle Kakao. Dan lagi, ini kan akan dikirim menggunakan JNE ya. Yes. Jadi jangan lupa untuk follow Instagramnya JNE_ID. Lalu posting nih di story Instagram kalian kalau kalian udah follow, udah subscribe, udah komen, dan tag ke akun Instagram Yayasan Dunia Mega Bintang. 100 orang pertama yang beruntung akan mendapatkan langsung masing-masing satu coklat spesial. Nah, pengumuman giveaway-nya kapan sih?
pengumuman giveaway-nya sayang sekali harus di episode 2 karena episode 1 ini udah panjang banget. Tapi di episode 2 nanti kita bakal bahas banyak tentang sesajen, spill suara netizen yang udah berkicau banyak banget kiri kanan. Persiapan kamu lagi lebih banyak lagi tentang ajang internasional Reina Del Cacao ini tuh apa sih tujuannya? Cari apa sih? Kenapa coklat? Ada nasional kostum nggak? Banyak tuh yang nanya kayak gitu. Pokoknya ribet banget, banyak banget. Itu semua akan kita bahas di episode 2 beserta dengan pengumuman giveaway. Jadi jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi. Adios.